Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode 113. Kita akan melanjutkan kajian kita menjawab pertanyaan dari teman-teman kita di dalam forum. Ada 3 buah pertanyaan terkait dengan eksistensi Allah dan alam semesta. Yang 2 sudah kita jawab di episode yang lalu, yaitu yang pertama terkait dengan apakah Al-Quran ini cocokologi dari ilmu pengetahuan atau sains. Sudah kita jawab dan kita simpulkan bahwa itu bukan proses cocokologi, melainkan adalah proses pembuktian. Dikarenakan memang Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk mencocokkan dan membuktikan apakah benar berita Al-Quran ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi yang ingin melihat atau menyaksikan lebih detail, silahkan disimak di 2 episode yang lalu. Pertanyaan yang kedua juga sudah kita jawab, sudah kita klarifikasi di episode yang lalu, di episode 112. Bahwa apakah ketika teori sains itu mengalami perubahan dikarenakan memang teori-teori di dalam ilmu pengetahuan senantiasa terus berubah dan mengalami penyempurnaan, itu berarti kemudian tidak cocok dengan Al-Qur'annya. Dan apakah Al-Quran itu ayatnya perlu diubah sesuai dengan perkembangan sains? Kita juga sudah membahas ini, jawabnya adalah tidak. Karena sejak dulu teks-teks Al-Quran itu senantiasa tetap adanya. Dikarenakan memang ini adalah kebenaran mutlak dari Allah. Yang berubah itu adalah tafsirnya. Dikarenakan sains itu adalah ilmu alat untuk memahami Al-Quran, seperti ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu kedokteran, astronomi, matematika, fisika, dan apapun, itu semuanya adalah ilmu alat yang bisa berubah maknanya, bisa berubah kebenarannya, dan seterusnya, relatif. Tetapi kita membutuhkan semua ilmu itu untuk memahami Al-Quran. Secara bahasa bagaimana, secara sejarah bagaimana, secara saintifik, dan seterusnya bagaimana. Jadi, Al-Quran tidak akan pernah berubah seperti fakta ilmiah, dalam arti realitas jagat raya juga tidak akan pernah berubah. Dua-duanya adalah kebenaran. Ini ayat kauliyah dan yang itu adalah ayat kauniyah. Yang berubah adalah tafsir terhadap Al-Quran dan tafsir terhadap fakta alam semesta. Itu yang senantiasa berubah dikarenakan tafsir kita, teori-teori kita tentang kebenaran kauliyah maupun kauniyah itu mengalami penyempurnaan terus-menerus. Bagi yang ingin melihat ini atau menyimak ini juga silahkan melihat di episode yang sebelumnya. Oke sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan mengklarifikasi pertanyaan yang ketiga. Yang ini terkait dengan pertanyaan yang pertama dan yang kedua. Di pertanyaan ketiga ini ada seorang kawan yang menanyakan begini. Sebenarnya mana yang lebih bisa diterima atau lebih benar antara teori Einstein tentang relativitas dan yang kedua teori kuantum, di mana keduanya itu digambarkan sebagai tidak bisa dipersatukan atau berseberangan di dalam memahami realitas jagat raya. Rupanya kawan kita ingin menguji Al-Quran memberitakan apa terkait dengan perbedaan persepsi, perbedaan kesimpulan antara teori relativitas Einstein dengan teori kuantum itu. Oke, sahabat sekalian, kita akan melakukan kajiannya dalam beberapa menit ke depan ini. Kita mulai dari informasi di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa teori relativitas Einstein itu juga diberitakan memang di dalam Al-Quran. Sebagaimana teori kuantum ternyata juga diberitakan oleh Al-Quran. Lantas bagaimana kita memahami karena keduanya digambarkan berseberangan
berlawanan di dalam memahami realitas jagat raya ini. Oke, salah satu ayat yang bercerita tentang teori relativitas itu digambarkan oleh Allah terkait dengan relatifnya satu hari yang memiliki durasi bisa 1000 tahun, bisa 50.000 tahun, bahkan bisa bernilai miliaran tahun. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 5, di mana Allah menginformasikan bahwa sehari itu bisa memiliki kadar 1000 tahun dalam perhitungan kita. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana migdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Secara ringkas, ayat ini menggambarkan bahwa waktu itu bisa bersifat relatif. Bagi pengamat yang berbeda, ternyata waktu juga bisa memiliki durasi yang lamanya berbeda. Digambarkan oleh ayat ini, satu hari bagi seseorang atau di sisi Allah atau bagi malaikat itu bisa bermakna 1000 tahun bagi manusia di dalam perhitunganmu, kata Al-Quran. Nah, menariknya di ayat yang berbeda digambarkan bukan hanya satu hari setara dengan 1000 tahun, melainkan satu hari bisa setara dengan 50.000 tahun. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana migdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Apa yang diceritakan oleh kedua ayat ini menggambarkan tentang teori relativitas waktu. Bahwa sesuatu atau pengamat yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya, maka waktu itu akan mulur, mengalami dilatasi dalam istilah fisika modern. Mulur waktunya mengikuti teori Einstein, yaitu rumus tentang relativitas waktu. T sama dengan T0 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Di mana T itu menggambarkan waktu relatif, T0 adalah waktu manusia, waktu standar kita, sedangkan V itu adalah kecepatan malaikat atau pengamat pada saat dia bergerak, sedangkan C itu adalah kecepatan cahaya. Maka dengan menggunakan rumus ini kita bisa mendapatkan hubungan antara kecepatan pengamat dengan mulurnya waktu itu. Semakin cepat seorang pengamat bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka waktunya akan mulur semakin panjang. Di dalam ayat surat Al-Ma'arij, ayat 4, itu digambarkan satu harinya bisa setara dengan 50.000 tahun. Kalau Anda masukkan angka-angkanya ke dalam rumus itu, maka kita akan mendapati kecepatan malaikat yang menghasilkan relativitas waktu satu hari sama dengan 50.000 tahun, itu kecepatannya mendekati kecepatan cahaya menjadi 0,9999, kira-kira 15 angka di belakang koma, dan angka berikutnya adalah 8 dan 5. Maka kalau itu kita masukkan ke dalam rumus itu, kita akan mendapati dilatasi atau pemuluran waktunya satu hari malaikat setara dengan 50.000 tahun manusia. Oke, prinsipnya saya cuma ingin menginformasikan bahwa Al-Quran menceritakan adanya relativitas waktu itu. Yang bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 54, Allah menggambarkan bahwa satu hari itu bisa setara dengan miliaran tahun. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Lalu dia bersemayam di arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Digambarkan Allah menciptakan jagat raya dalam waktu 6 hari, tetapi pada kenyataannya kita melihat atau mendapatkan fakta ilmiahnya dari pengamatan-pengamatan saintifik, jagat raya sudah memiliki usia belasan miliar tahun. Sekitar 13,8 miliar tahun. Jadi kalau 6 hari dikaitkan misalnya 12 miliar saja, berarti satu harinya setara dengan 2 miliar tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dikaitkan dengan teori relativitas waktu itu. Poin pentingnya saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran mengelaborasi, menceritakan tentang yang diteorikan oleh Einstein terkait dengan relativitas waktu itu. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan teori kuantum. Ternyata Al-Quran juga menceritakan bahwa teori kuantum itu benar adanya. Di sejumlah ayat Allah menceritakan tentang keberadaan partikel-partikel kuantum itu. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 1 sampai dengan 4. Wadz-dzariyati dzarwa, falhamilati wiqra, faljariyati yusra, falmuqassimati amra. Demi yang menerbangkan dengan kuat, yang membawa beban berat, yang mengalir dengan sangat mudah, yang membagi-bagi urusan. Wadz-dzariyati dzarwa, demi kekuatan yang menerbangkan benda-benda halus, dzarra, sekuat-kuatnya. Sangat menarik, ayat ini menggunakan kata adz-dzariyat yang ternyata berasal dari kata dzarra. Dzarra itu adalah menerbangkan, menghembuskan, menghamburkan. Yang selama ini di dalam pemahaman klasik digambarkan sebagai menerbangkan debu-debu. Tetapi kalau kita lihat kaitannya dengan asal kata dzariyat, itu berasal dari kata dzarra yang bermakna menerbangkan, menghamburkan, dan dzarrah sesuatu yang sangat lembut, yang kecil, yang sekarang sudah difahami itu sebagai partikel. Kita melihat istilah serapannya adalah zarrah. Zarrah itu adalah partikel, bagian yang sangat kecil. Dulu difahami sebagai debu karena ilmu pengetahuan belum mengenal apa yang disebut sebagai partikel. Dari debu kemudian menjadi atom. Tetapi ternyata ada yang lebih kecil lagi dari atom, yaitu partikel-partikel subatomik, bahkan partikel-partikel yang lebih kecil lagi sampai di level kuantum. Jadi ayat-ayat di dalam surat Adz-Dzariyat ini menggambarkan ada kekuatan yang sangat besar yang dia ini menghamburkan partikel-partikel yang halus, mengalir dengan sangat cepat dan membawa kekuatan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, di mana ini terkait dengan mengatur berbagai urusan peristiwa yang terjadi di jagat raya ini. Kita sudah pernah membahas ini terkait dengan malaikat dan tugas-tugas malaikat yang dia ini mengatur segala urusan di jagat raya ini. Di mana kemudian kita mendapatkan gambaran bahwa partikel-partikel itu adalah partikel kuantum. The messenger particle, partikel utusan, dan itu kaitannya dengan fungsi dari malaikat sebagai makhluk utusan dari Allah untuk mengendalikan dan mengatur jagat raya. Bahkan di ayat yang berbeda Allah menceritakan lagi tentang kekuatan yang disebut sebagai dzarrah atau partikel-partikel kuantum itu. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5 Allah menceritakan adanya 4 gaya kuantum itu, yaitu gaya nuklir lemah, nuklir kuat, kemudian elektromagnetik, dan gravitasi. Berikut ini Allah menceritakannya di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 sampai dengan 5. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا
wan nasitati nashta, was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal mudabbirati amra. Demi yang menarik dengan sangat kuat, dan yang menarik dengan lembut, dan yang turun dengan cepat, dan yang mendahului dengan kencang, dan yang mengatur segala urusan. Ada kemiripan yang sangat menarik terkait berita Al-Quran ini dengan fakta gaya-gaya alam semesta. Yang pertama tadi digambarkan sebagai kekuatan tarik yang sangat kuat. Di dalam dunia kuantum atau fisika kuantum dikenal yang disebut sebagai strong force, yaitu kekuatan menarik yang kuat yang digambarkan sebagai gaya nuklir kuat, di mana gaya ini membentuk partikel-partikel menjadi yang disebut inti atom. Yang kedua adalah yang disebut sebagai weak force atau gaya nuklir lemah. Digambarkan juga oleh ayat kedua ini. Kekuatan tarik-menarik dalam skala yang lemah. Weak force yang dibawa oleh partikel WZ boson. Kalau strong force itu oleh gluon. Dan yang ketiga digambarkan yang turun dengan cepat dari dimensi tinggi ke dimensi yang lebih rendah. Maka dalam teori mutakhir kita mengenal bahwa yang bisa melintasi batas-batas dimensi dari langit pertama, kedua, dan seterusnya sampai ke dimensi yang 11 itu hanyalah gravitasi. Maka ini setara dengan gravitation force. Dan yang keempat digambarkan sebagai melaju dengan kencang, dengan kecepatan cahaya yang menggambarkan partikel-partikel foton, yaitu elektromagnetik. Dan di ayat yang kelima digambarkan keempat gaya inilah yang berfungsi mengatur segala urusan. Di dalam teori fisika modern disebut sebagai unification force, penyatuan dari seluruh gaya-gaya alam semesta itu. Oke, bagi yang ingin mengetahui lebih jauh, silahkan dicari episode terkait dengan malaikat dan partikel kuantum di dalam channel kita ini. Poin penting dalam kesempatan kali ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa Al-Quran juga menceritakan peran dari partikel-partikel kuantum itu, yang di dalam ilmu modern disebut sebagai fisika kuantum atau mekanika kuantum. Jadi kita mendapatkan 2 poin. Yang pertama, ternyata teori relativitas itu juga diceritakan oleh Al-Quran. Dan teori kuantum juga diceritakan oleh Al-Quran. Jadi ketika dipertanyakan benar mana, maka kedua-duanya diceritakan itu sebagai sebuah kebenaran di dalam peristiwa jagat raya ini. Ada realitas yang bisa diceritakan melalui teori relativitas dan ada peristiwa-peristiwa yang bisa diceritakan menggunakan teori kuantum itu. Jadi sahabat sekalian, ketika dipertanyakan benar mana teori relativitas Einstein dengan teori kuantum itu, maka dalam sudut pandang Al-Quran, kedua-duanya benar. Dikarenakan ada peristiwa-peristiwa yang memang secara fakta ilmiah bisa dijelaskan dengan menggunakan teori relativitas Einstein. Misalnya terkait dengan benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu. Fakta ilmiahnya memang benda-benda yang mengalami pergerakan dengan kecepatan tinggi, dia akan mengalami dilatasi waktu. Atau waktu yang mulur itu sehari bisa setara dengan ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan miliaran tahun. Tetapi di dalam skala yang berbeda, di dalam kondisi yang berbeda, maka teori kuantum itu ternyata juga bisa dibuktikan keberadaannya, bahkan di tahun ini, tahun 2022, mendapatkan penghargaan Nobel. Artinya, teori kuantum itu sesungguhnya memiliki fakta di dalam kondisi yang menyertainya. Tetapi bukan berarti ini meniadakan dan menggagalkan atau menolak kebenaran dari teori relativitas waktu itu. Masing-masing itu memiliki kondisi yang berbeda. Yang diteorikan oleh Einstein adalah pada skala gravitasi dalam skala makrokosmos. Sedangkan yang diteorikan oleh kuantum itu pada skala mikrokosmos. Jadi pada skala makrokosmos berlakulah teori yang disebutkan atau diteorikan oleh Einstein itu.
Tetapi dalam skala mikrokosmos, ternyata yang berlaku adalah teori kuantum. Nah, di era ke depan ini, para ahli, para ilmuwan, termasuk Stephen Hawking dan kemudian juga Profesor Abdus Salam, membuktikan bahwa kedua teori ini sesungguhnya bisa dipersatukan. Prosesnya sedang berjalan. Nanti akan kita coba elaborasi pada episode berikutnya untuk bicara dari sisi ilmiahnya, dari sisi saintifiknya. Tetapi poin pentingnya bahwa kedua-duanya adalah benar seiring dengan kondisi yang menyertainya. Maka Al-Quran menggambarkan kalau dipertanyakan siapakah yang mengendalikan seluruh jagat raya ini, sesungguhnya adalah kekuatan tunggal belaka. Yang di dalam ilmu pengetahuan atau sains modern disebut sebagai teori penyatuan, grand theory, atau disebut juga sebagai unification theory, atau secara gaya disebut sebagai unification force, gaya-gaya yang dipersatukan, yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan bahwa dulu antara gaya elektro atau gaya listrik dengan gaya magnet itu adalah dua gaya yang berbeda, tetapi kemudian ditemukan, bisa dirumuskan, dipersatukan menjadi yang disebut gaya elektromagnetik. Kemudian gaya elektromagnetik ini ternyata juga ditemukan oleh Profesor Abdus Salam dan juga mendapat hadiah Nobel menjadi satu dengan gaya nuklir lemah. Sehingga dikenallah yang disebut sebagai elektroweak, gaya nuklir lemah yang dipersatukan dengan elektromagnetik. Pada tahun 79 mendapatkan hadiah Nobel. Nah, ke depan gaya-gaya itu elektroweak akan bisa dipersatukan, ya, diprediksi akan bisa dipersatukan dengan gaya nuklir kuat dan akhirnya dengan gaya gravitasi. Nah, kalau ini terjadi, maka kita akan mendapatkan bukti bahwa sesungguhnya semua teori-teori ilmiah itu memiliki kebenarannya pada levelnya masing-masing, yang pada saat kondisi itu terpenuhi, dia memunculkan, membenarkan teori itu terjadi. Tetapi di sisi yang berbeda, di kondisi yang berbeda, teori lain yang berlaku. Dan di sisi atau kondisi yang berbeda lagi, teori yang lainnya lagi. Nanti akan kita elaborasi pada episode yang berikutnya. Tapi poin penting dalam kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bahwa teori yang berkembang dan terbukti secara saintifik itu ternyata sesuai dengan yang diprediksikan oleh Al-Quran. Masing-masing memiliki kebenarannya pada kondisinya masing-masing, tetapi semuanya itu pada waktunya akan bisa dipersatukan menjadi sebuah teori, dan itu menjadi bukti kebenaran dari Al-Quran. Bahwa jagat raya dengan sunatullahnya, dengan hukum alamnya, sesungguhnya mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang satu saja. Dialah Allah yang maha berkuasa, dialah Allah Azza wa Jalla. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini karena keterbatasan waktu, dan sayang kalau kita kemudian memaksakan untuk menjelaskan detailnya secara saintifik. Insya Allah di episode yang berikutnya kita akan melakukan kajian lebih mendetail tentang eksistensi dari kedua teori itu yang sangat menarik dan lagi-lagi membuktikan kebenaran Al-Quran Al-Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.